Oke ya Mas, selanjutnya kita ada dua pertanyaan lagi. Gimana sih tips-tipsnya untuk menulis? Tips ya untuk menulis. Biasanya orang yang nanyain tips ini orang-orang yang banyak aktivitas ya, kayak Ujah kayak gini. Dan memang kegiatan utamanya itu memang menulis, bukan menulis kayak gitu kan. Kalau tips apa ya? Yang pertama, kita tahu dulu kenapa kita harus menulis gitu. Mungkin ada sebagian orang yang menulis itu ya untuk menyalurkan emosinya kayak saya tadi kayak gitu kan, atau untuk ikutan lomba, disuruh lomba misalnya kan, untuk mengharumkan nama sekolah, nama daerah misalnya kayak gitu, atau untuk personal branding misalnya untuk cari beasiswa, atau untuk melamar pekerjaan, atau untuk ikut program-program kayak pertukaran pemuda misalnya kayak gitu, atau ada untuk mencari pemasukan misalnya dengan menerbitkan tulisan di platform-platform online atau di media cetak, di koran dan segala macam kayak gitu kan. Jadi kita temukan dulu alasannya kenapa kita menulis kayak gitu. Misalnya mau cari uang nih, uang lagi seret gitu masa pandemi, ya udah kita bisa lebih semangat dengan kayak gitu kan, dapat pemasukan misalnya gitu. Nah, yang kedua, kalau udah dapat tadi alasannya, ya kita harus sering membaca terutama terkait dengan bidang kita atau ya kesukaan kita juga boleh. Kenapa kita harus banyak membaca? Karena menulis ini kita ibarat menuangkan air dari teko ke dalam gelas. Jadi kita tuh maunya seperti apa ya yang kita masukkan ke dalam teko itu harus sesuai dengan yang mau kita tuangkan tadi kayak gitu. Misalnya kayak Uja sekarang yang lagi sering baca tentang parenting mungkin ya. Bisa yang lagi belajar tentang itu, terus mau menuliskan tentang itu juga biar lebih dapat ya ilmunya, biar lebih terikat ilmunya kan, karena menulis itu kan sama dengan mengikat ilmu gitu. Jadi sering baca aja materi tentang itu, tentang parenting, kemudian tuliskan lagi dengan bahasa sendiri, bisa di catatan sendiri di HP atau di laptop atau di media sosial juga boleh. Jadi kita menulis itu sama dengan melipat gandakan inspirasi, misalnya kita dapat, orang lain yang membaca pun juga dapat ilmunya gitu. Kemudian yang ketiga, mulai aja menulis dari yang paling mudah, kemudian dari yang paling kita suka. Yang paling mudah bisa kayak nulis diary pengalaman kita sehari-hari, atau kita memaknai sebuah pengalaman yang udah kita lalui, kita maknai, kemudian kita ambil pelajarannya apa, biar nanti kedepannya kita tuh harusnya bagaimana biar lebih baik lagi kita kedepannya kayak gitu. Kemudian apa ya, kalau memang targetnya kita itu mau nerbitin buku misalnya, tapi kita belum tahu nih gimana caranya nerbitin buku, ke siapa nanti kita kasih tulisan kita misalnya kan, kita bisa ikut program-program nulis bareng misalnya kayak gitu kan. Atau pertama diikuti dengan mengikuti seminar-seminar kepenulisan. Sekarang banyak nih di masa pandemi ini, banyak sekali seminar-seminar online kayak gitu dan gratis banyak. Kemudian program nulis bareng juga banyak. Ya intinya cari relasi biar kita juga ya jadi lebih tahu juga gitu gimana caranya untuk nerbitin buku. Berarti yang pertama tahu alasan untuk menulis gitu, biar kita lebih semangat. Yang kedua tadi yang kedua ya sering membaca, sering sesuai baca yang kita suka ataupun bidang yang mau kita tulis. Terus langsung nulis gitu, langsung nulis aja. Terus yang keempat, kalau emang mau nerbitin buku tapi belum tahu carinya, ya cari komunitas yang bisa menunjang apa yang kita impikan tersebut. Insya Allah sangat menginspirasi. Selanjutnya pertanyaan terakhir, pesan dari Amah untuk para pemuda-pemudi Indonesia gitu, terkhusus Kepulauan Meranti, kota tercinta, untuk terus menulis itu, apa pesannya dari? Oh ya, buat teman-teman sahabat channel Hujah, untuk diri saya juga, kenapa kita harus terus menulis? Karena sebenarnya walaupun kita nggak menulis, sejarah kita itu udah ditulis juga oleh malaikat ya. Itu yang pertama. Cuma bedanya kalau kita nggak ikutan menulis, cuma malaikat doang yang nulis, terus kita lupa, misalnya kita mungkin akan kesulitan kalau misalnya kita mau yang mengambil ibrah dari sebuah kejadian, atau kita ingin introspeksi diri kayak itu ya, ke depan lebih baik gitu. Kemudian bisa juga nulis ini kita jadikan inspirasi
inspirasi untuk orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita berusaha agar orang lain ya semoga ada yang bisa mengikuti gitu kan. Jadi kebaikan itu bukan berhenti di diri kita, tapi ada orang lain yang mengikuti. Jadi insya Allah bisa menjadi amal jariah sekaligus ilmu bermanfaat untuk orang lain, yang insya Allah pahalanya juga akan mengalir nanti walaupun kita udah gak ada gitu. Nah kemudian apa ya, Indonesia ini memang sudah banyak penulis, tapi masih Indonesia itu masih sangat membutuhkan lagi banyak penulis ya. Terbukti dari data, lupa saya datanya, yang jelas Indonesia itu dalam hal literasi peringkatnya itu masih 60 dari 61 negara yang disurvei gitu kan. Sayang sekali kan, walaupun ya memang sih Indonesia rame, tapi apa, kita menjadi bagian dari perubahan itu ya. Salah satunya semoga nanti literasi Indonesia juga bisa lebih meningkat untuk orang meranti ya. Iya benar. Sebenarnya kalau meranti ya itu ada banyak orang yang bisa dijadikan apa ya, kayak inspirasi. Misal di bidang saya sendiri, bidang MMQ kan, kalau ikut lomba kan namanya MMQ, Musabaqah Makalah Al-Quran. Itu di tahun 2019 yang juara satu putrinya itu dari Kepulauan Meranti. Itu kalau saya kan dari Kabupaten Siak, walaupun saya lahir di sini, tapi saya KTP-nya di Siak. Itu masih ada kok di Meranti, ada kok nanti yang bisa dijadikan teladan, dijadikan inspirasi. Tetap semangat, siapapun kita, apapun profesi kita, tetaplah berusaha untuk menulis, karena ya nanti baliknya juga untuk diri kita sendiri kok nulis itu. Insyaallah luar biasa sekali. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan untuk ya? teman-teman di rumah semua. Oh ya, pengumuman ya. Iya. Misal nih mungkin teman-teman ada yang pingin nulis, terutama bagi pemula ya, tapi belum tahu gimana caranya untuk menulis, kemudian atau pengen menerbitkan buku tapi belum tahu caranya, boleh juga nanti gabung di ikutan program nulis bareng Kak Hangka ya. Untuk yang periode kali ini, yaitu saya yang menggagas kemarin bersama teman-teman, udah launching alhamdulillah. Masih buka pendaftaran sampai tanggal 9 November nanti. Jadi kalau ada yang mau ikut boleh DM saya atau tanya ke Hujah juga boleh, nanti dikasih informasinya. Ya, Masya Allah luar biasa. Ya, Masya Allah luar biasa sekali teman-teman sharing tentang menulisnya, dari perjalanannya menjadi seorang penulis itu gimana, terus membagi waktunya, terus pesanan kesannya. Semoga ini menjadi apa ya, jadi inspirasi buat kita semua agar terus menulis, Tetap semangat. Iya, terus semangat dalam profesi apapun kita tadi, kita harus tetap menulis ya, insyaallah. Jazakillah khairan katsiran Ahmad. Semoga apa yang Ahmad sampaikan kepada kita semua menjadi amal jariah, menjadi ladang pahala sampai kita meninggal kelak. Iya, meninggal kelak ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk Hujah juga yang sudah memfasilitasi supaya teman-teman yang di luar sana bisa mendengarkan cerita ini. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi syukran Amah. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran li musyahadatikum wa ila liqa.